Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan, nama saya Reza Putra. Saya dari kelas TBI 4D, Prodi Bahasa Inggris. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang kedudukan teknologi informasi dalam media pembelajaran. Langsung saja ke materi pertama, teknologi dan hubungannya dengan metodologi pembelajaran. Kata teknologi sering dipahami oleh orang awam sebagai suatu yang berupa mesin atau hal-hal yang berkaitan dengan permesinan. Namun sesungguhnya teknologi pendidikan memiliki makna yang luas, karena teknologi pendidikan merupakan perpaduan dari unsur manusia, mesin, ide, prosedur, dan pengelolaannya. Kemudian pengertian tersebut akan lebih jelas dengan pengertian bahwa hakikatnya teknologi adalah penerapan dari ilmu atau pengetahuan yang lain yang terorganisir ke dalam tugas-tugas praktis. Berkaitan dengan hal tersebut, maka teknologi pendidikan juga dapat dipandang sebagai suatu produk dan proses. Sebagai suatu produk, teknologi pendidikan mudah dipahami karena sifatnya lebih konkret seperti radio, televisi, proyektor, OHP, dan sebagainya. Sebagai sebuah proses teknologi pendidikan bersifat abstrak, dalam hal ini teknologi pendidikan bisa dipahami sebagai suatu proses yang kompleks dan terpadu yang melibatkan orang, prosedur, ide, peralatan, dan organisasi untuk menganalisis masalah, mencari jalan untuk mengatasi permasalahan, melaksanakan, menilai, dan mengelola pemecahan masalah tersebut yang mencakup semua aspek belajar manusia. Materi kedua, fungsi teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran. Teknologi informasi dan komunikasi atau TIK memiliki 3 fungsi utama yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran. Yang pertama, teknologi berfungsi sebagai alat tools. Dalam hal ini, TIK digunakan sebagai alat bantu bagi pengguna user atau siswa untuk membantu pembelajaran, misalnya dalam mengelola kata, mengelola angka, membuat unsur grafis, membuat database, membuat program administratif untuk siswa, guru, dan staf, dan data kepegawaian, keuangan, dan sebagainya. Yang kedua, teknologi berfungsi sebagai ilmu pengetahuan. Dalam hal ini, teknologi sebagai bagian, misalnya teknologi komputer, dipelajari oleh beberapa jurusan di perguruan tinggi seperti informatika, manajemen informasi, ilmu komputer, dari ilmu disiplin yang harus dikuasai oleh siswa. Yang ketiga, teknologi berfungsi sebagai bahan dan alat bantu untuk pembelajaran literasi. Dalam hal ini, teknologi dimaknai sebagai bahan pembelajaran sekaligus sebagai alat bantu untuk menguasai sebuah kompetensi berbantuan komputer. Materi ketiga, peran teknologi informasi TI dalam metodologi pembelajaran. Sebagai bagian dari pembelajaran, teknologi atau TI memiliki 3 kedudukan, yaitu sebagai suplemen, komplement, dan substitusi. Peran tambahan. Suplemen dikatakan berfungsi sebagai suplemen tambahan apabila peserta didik mempunyai kebebasan memilih apakah akan memanfaatkan materi pembelajaran melalui TI atau tidak. B. Fungsi pelengkap. Komplement dikatakan berfungsi sebagai komplement atau pelengkap apabila materi pembelajaran melalui TI diprogramkan
untuk melengkapi materi pembelajaran yang diterima peserta didik di dalam kelas. C. Fungsi pengganti substitusi beberapa perguruan tinggi di negara-negara maju memberikan beberapa alternatif model kegiatan pembelajaran atau perkuliahan kepada para mahasiswanya. Tujuannya adalah mempermudah para mahasiswa mengelola kegiatan pembelajaran atau perkuliahannya. Paradigma pemanfaatan teknologi informasi. Yang perlu diperhatikan sejak awal adalah bahwa penggunaan TI tidak sama dengan otomatisasi. TI tidak hanya memecahkan masalah dengan menggantikan pekerjaan yang selama ini dilakukan dengan manual menjadi berbantuan teknologi. Jika paradigma berpikir itu yang digunakan, maka pemanfaatan TI menurut Harmer dan Kemp tahun 1993 tidak akan membawa perubahan radikal. Materi kelima, masalah akibat penggunaan TI. Seperti teknologi lain yang telah hadir ke muka bumi, TI juga hadir dengan dialektika. Selain membawa banyak potensi manfaat, kehadiran TI juga dapat membawa masalah, khususnya internet. Penyebaran informasi yang tidak mungkin terkendalikan telah membuka akses terhadap informasi yang tidak bermanfaat dan merusak moral. Penggunaan media pembelajaran. Materi ke-6. Secara sederhana, istilah media dapat didefinisikan sebagai perantara atau pengantar, sedangkan istilah pembelajaran adalah kondisi untuk membuat seseorang melakukan kegiatan belajar. Dengan merujuk pada definisi tersebut, maka media pembelajaran adalah wahana penyalur pesan atau informasi belajar sehingga mengondisikan seseorang untuk belajar atau berbagai jenis sumber daya yang dapat difungsikan dalam proses pembelajaran. Baiklah, mungkin hanya itu saja penjelasan saya tentang kedudukan teknologi informasi dalam media pembelajaran. Apabila lebih kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.